Baiklah, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Daniel Renat Japa. Saya mahasiswa Teknik Informatika UNAI 2020. Sekarang saya akan membahas proyek saya mengenai materi limit fungsi dan kekontinuan. Baiklah, apa yang dimaksud dengan limit fungsi? Limit fungsi, contohnya ada fungsi diberikan kepada kita seperti yang di atas. Nah, jadi limit fungsi ini supaya contoh ya, fungsi di atas tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Satu kuadrat kurang 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0. Jadi fungsi X berbentuk 0 per 0 atau bentuk tidak tentu. Tetapi masih bisa dinyatakan berapa nilai fungsi X jika mendekati 1 dengan menggunakan kalkulator dan dengan menggunakan limit. Dari kiri kita dapat temukan yang mendekati 1 ada 0,009 dan dari kanan ada 1,001. Secara grafik, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fungsi X mendekati 2 jika X mendekati 1. Secara matematis dapat ditulis limit dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Nah, jika X menuju C dari arah kiri, maka bilangan yang lebih kecil dari C limit disebut limit kiri. Notasinya X sama X mendekat, untuk X mendekati C ada notasi minusnya jika dari kiri. Berbeda dengan jika dari kanan lebih besar daripada C, maka notasinya X untuk X mendekati C ada plusnya. Sifat limit fungsi. Nah, ada banyak jenis sifat limit fungsi. Untuk limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L, dan limit Gx untuk X mendekati A sama dengan G. Saya akan bacakan satu, yaitu yang di atas sini saja. Limit X untuk limit fungsi X plus minus Gx untuk X mendekati A, maka limit fungsi X plus minus limit Gx untuk X mendekati A sama dengan L plus minus G. Ini ada berapa, ada 5 untuk sifat-sifat dari limit fungsi. Kita buat contoh cara untuk mencari limit fungsi. Kita bisa saja langsung faktorkan, bisa kita langsung substitusikan maksud saya. Contoh limit X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8 untuk X mendekati 2. Jika kita langsung substitusikan, maka hasilnya adalah berikut. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 8. Maka hasilnya 0 per 0. Bentuknya tidak tentu. Untuk itu kita cari dengan cara memfaktorkan. Kita cari faktor X kuadrat kurang 5X tambah 2. Apa angka yang jika ditambahkan hasilnya negatif 5, tetapi jika dikalikan hasilnya positif 6. Angka tersebut adalah negatif 3 dan negatif 2. Dan untuk yang di bawah juga, apa angka yang jika ditambahkan hasilnya positif 2, jika dikalikan hasilnya adalah negatif 8. Angka tersebut adalah X tambah 4 kali X kurang 2. Kali X kurang 2. Karena ada kesamaan, kita langsung coret saja. Maka hasilnya kita dapati limit sederhana dari yang tadi ialah X kurang 3 per X tambah 2. Kita langsung substitusikan, hasilnya ialah 2 kurang 3 sama dengan minus 1, 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, contoh yang selanjutnya. Kita cari contoh yang selanjutnya. Untuk limit fungsi metode merasionalkan. Sama seperti yang tadi, jika langsung kita substitusikan, hasilnya ialah 0 per 0 atau tak tentu. Oleh sebab itu kita rasionalkan bentuk akar. Yang di sini akar X kurang 2 kita kalikan menjadi akar X kita kalikan dengan akar X tambah 2. Akar X tambah 2. Hasilnya ialah X per X kurang 4 kali akar X tambah 2. Hasilnya X tambah 2
akar X kurang 2 akar X. Kita langsung kita coret. Hasilnya ialah X dikurang 4. Ada kesamaan dengan yang di atas, kita langsung coret juga. Hasilnya ialah X tambah 2. Kita langsung substitusikan. Akar 4 tambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Baiklah, kita masuk sekarang ke limit fungsi trigonometri. Ada 3 sifat-sifatnya, ialah jika sinus X per X untuk X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Limit cos X mendekati 0 sama dengan 1. Tangen X per X, untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Contohnya ialah seperti di bawah ini. Limit X mendekati 0 dari sinus 4X per 3X. Sinus 4X per 4X kali 4X per 3X. Hasilnya ialah 1 kali 4 per 3. Yaitu 4 per 3 juga. 4 per 3 atau 1,25. Untuk soal yang nomor 2 juga, limit sinus 6T per tangen 10T. T mendekati 0. Limitnya adalah sinus 6T per 6T kali 10T per tangen 10T kali 6T per 10T. Hasilnya ialah 0,6. Oke, kita sambung ke materi kekontinuan fungsi. Fungsi X dikatakan kontinu pada suatu titik X sama dengan A jika ada fungsi A, ada limit fungsi X, untuk X mendekati A, dan limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan FA. Ada beberapa contoh, ada 3 contoh, yaitu contoh nomor 1, tidak ada FA-nya. Maka F tidak kontinu di XA. Yang untuk contoh nomor 2, limit kiri L1 tidak sama dengan limit kanan. Maka fungsi X tidak mempunyai limit di X per A. Maka fungsi X tidak kontinu di X sama dengan A. Yang nomor 3, FA-nya ada, limit fungsi X ada untuk X mendekati A, tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi. Maka fungsi X tidak kontinu di XA. Contoh yang terakhir, FA-nya ada, limit fungsi X ada untuk X mendekati A, limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan fungsi A, maka Fx kontinu di X sama dengan A. Baiklah, sampai di sini pembelajaran limit fungsi dan fungsi kontinu yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati.